Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama di pagi ini menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah serta mengikuti kajian rutin kita pada rakaat subuh. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Amiruddin ZA SAG SPD. Insyaallah kajian ini mengenai Al-Quran. Sebelumnya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu langsung saja kepada kita waktu dan tempat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kemauan. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma tanggal 20. Pak, 20 benar ya? Ya. Biasanya di bulan Syawal kita mengenal yang namanya Rabu Wekasan. Minggu yang akan datang kita kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau ketemu Rabu Wekasan, Rabu terakhir di bulan Syawal. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita diberi panjang umur. Alhamdulillah. Setelah panjang umur diberi kenikmatan lagi. Alhamdulillah. Bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur Allah telah menghidupkan kembali setelah kita tidur. Dan ingat wa ilaihin nusyur, dan nanti kepada Allah kita akan kembali. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Syukur
Yang amat besar adalah ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Ini yang sangat luar biasa kita syukuri. Maka hanya dengan nikmat iman dan Islam kita mau duduk di Masjid Syukratul Marwah, mau dengerin, mau melaksanakan kewajiban. Kewajiban pagi hari ini buat para jamaah yang sudah hadir. Ya, pertama kewajiban memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang kedua memenuhi perintah Allah berupa berjamaah. Ya, yang ketiga memenuhi perintah Allah berupa ta'lim, belajar. Ya, nggak usah melihat siapa yang ngajar, nggak usah melihat siapa yang jadi pemateri. Yang penting nawaitu ta'allum li ihya'ish syari'ah wa izalatil jihalah. Niat belajar karena untuk menghidupkan syariat agama Islam, menghidupkan aturan syariat agama Islam yang pertama. Yang kedua adalah menghilangkan kebodohan, dari tidak ngerti jadi ngerti, dari tidak tahu jadi tahu, setelah tahu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali taklim kita sama-sama membaca shalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita, mahabbah kita, karena kita yakin kita ingin sekali diaku oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang setia terhadap ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat. Di mana di hari kiamat semua manusia lingkungan mencari pertolongan yang namanya syafaat. Tiada pertolongan kecuali pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli
sesungguhnya orang yang diaku oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang senang, orang yang gemar, orang yang cinta dengan membaca sholawat. Sekali membaca sholawat mendapatkan 10 kebaikan. Maka kita sebagai umatnya senang-senang dengan membaca sholawat. Seperti yang tadi diucapkan kita bersama, Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan kami, dengan sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami, waghfir lana ma madha, ya, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami, wahai zat yang luas kemurahannya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha, ya wasi'al karam. Kita kepingin syafaat, jangan lupa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqatta'in. Jemaah yang berbahagia, hari ini saya mengetengahkan kajian Al-Quran buat kita semua. Mengapa hari ini kita mengkaji tentang Al-Quran? Begitu pentingnya Al-Quran di hadapan kita. Al-Quran yang kita yakini adalah sebagai kitab suci daripada umat Islam. Kitab suci, membacanya yang dimasukkan ke dalam kategori ibadah. Membacanya ngerti gak ngerti dapat pahala, apalagi ngerti, ya, luar biasa. Apalagi ya membacanya bagus, kemudian mengerti terjemahannya, mengerti makna isi kandungannya, kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Berarti hidup kita bersama Al-Quran. Bapak Ibu perjamaah yang berbahagia, ya, di dalam Al-Quran ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Sikap manusia di dalam menyikapi Al-Quran ada 3 golongan. 3 golongan ini termasuk kita di dalam yang mana? Ya. Golongan yang pertama, golongannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dari mulai ayat yang pertama, ya, dari ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Ikuti suara saya. Kalau saya naik, kalau saya turun, ikut turun. Ya, ya. Bapak-bapak juga sama. Kalau saya bacanya naik, ikut naik. Kalau bacanya saya turun, ikut turun. Jangan saya naik, Bapak turun. Saya turun, Bapak naik. Itu namanya apa? Lagu sekadekna. Semaunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ibu-ibu dengan lancarnya, dengan pedenya, walladzina yu'minuna bima, nggak salah, itu namanya cerdas, berarti gak tidur, tidur, nggak apa-apa, nggak salah, yakin, saya nggak nyalain, udah benar, ulangi. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا nggak kuat. Kalau nggak kuat, kabel nafasnya agak dalam. Itu ya. Supaya kuat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا Artinya Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui
perantara malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim itu namanya ahli tafsir. Itu jemaah yang berbahagia. Ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan fihi di dalam isinya. Al-Qur'an mudah untuk mengecek, mudah untuk mengetahui kita termasuk orang yang ragu atau orang yang yakin. Ada dua. Kalau yang namanya orang yakin, maka la syakka wa la raiba. Mereka tidak ragu dan tidak bimbang. Itu namanya ya yakin. Terserah para bapak, para ibu, para jamaah. Hari ini kita sama-sama punya hati. Keraguan-raguan, kebimbangan, ya, ada di mana? Ya. Jangankan kita yakin. Ya, maaf, selalu saya singgung nih. Ketika kita jamaah alhamdulillah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian salam selesai. Tahu nih ada kajian pagi ini setiap Ahad. Tahu nih meramaikan masjid bagian daripada kewajiban umat muslim yang beriman. Tapi aneh bin nyata. Aneh bin nyata. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma antas salam wa minkal fasal. Jadi Allahumma lantas jalan. Berarti ibadah kita masih menggunakan nafsu. Ibadah kita masih menggunakan syahwat. Kalau ngikutin ibadah nafsu dan syahwat, kalau lagi kepengen kalau nggak kepengen nggak ibadah. Tetapi ibadah yang menggunakan hati, bahwa ini adalah merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, merupakan hadiah yang sangat luar biasa. Sekali melangkah dapat derajat, diangkat derajatnya. Sekali melangkah diampuni dosanya. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Masuk ke masjid nggak sembarangan asal masuk, tetapi Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah bagi kami rahmat. Begitu nyampe di dalam penghormatan kepada masjid Allah usolli sunnatat tahiyatul masjid. Soal sunat tahiyatul masjid. Nah, kita kalau ngerti ilmunya pakai, jangan pakai hawa nafsu. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Itu ibadahnya yang pakai hawa nafsu. Kalau ibadahnya yang menggunakan dengan ilmu pengetahuan, melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dengan hati sanubari yang paling dalam, maka kewajiban kita masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau nyampe ke masjid berwudu, ambil air wudu, sholat sunnah wudu dulu, sholat sunnah wudu dulu baru sholat tahiyatul masjid. Itu penghormatannya kepada masjid. Apalagi ta'lim ikut. Nah, itu. Nah, maka kita kalau sudah tahu kalau ada ta'lim kewajibannya adalah ikut, ya, memenuhi perintah Allah. Ya, jadi ikutnya ini hadir. Setelah nyampe di tempat tidur, mangga silakan. Yang penting ada di dalam majelis ta'lim. Nah, para jemaah yang sekalian, maka ketika kita sudah meyakini bahwa isi kandungan Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan, kemudian kita masuk ke dalam ayat berikutnya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Moga-moga kita digolongkan orang-orang yang takwa. Mana orang takwa itu? Dijawab oleh ayat selanjutnya.
adanya surga, mengimani adanya syaitan, ya, yang gaib, yang tidak kelihatan oleh panca indera kita. Kalau bisa bicara panca indera, maka yang gaib itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tidak bisa diraba, ya, tidak bisa dirasa, itu gaib. Ya. Kalau angin gaib tapi bisa dirasa, oh ini dingin, angin. Ada AC dinyalain, kita nggak tahu yang dingin, oh angin, berasa dingin. Ya. Gaib adalah tidak kelihatan. Nah, kalau berbicara gaib, kita dikenalkan yang maha gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala gaib. Tetapi di dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita dikenalkan sifat 20. Allah wujud. Ya. Allah wajib bersifat wujud karena wujudnya Allah adalah adanya alam semesta. Maka kita diajarkan mengetahui ilmu akidah atau aqaid. Allah wujud dan baqa mukhalafatun lil awadithi yamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman. Itu kalau di kampung saya sifat wajib bagi Allah ini dijadikan sebagai wiridan atau bacaan yang diulang-ulang sambil nunggu imam. Ya. Allah wujud dan baqa mukhallafatun lil awadithi yamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Nah, kita wajib mengimani yang gaib. Kita sekarang sudah sering mendengarkan ceramah mubaligh cerita tentang hari akhir. Emang ada di depan mata kita? Nggak ada. Tetapi wajib mengimani adanya satu kejadian yang sangat luar biasa, berakhirnya sebuah hari. Tidak ada lagi hari Ahad, tidak ada lagi hari Senin, tidak ada lagi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selesai hari akhir yang kita kenal dengan hari kiamat. Apa yang ada dalam bayangan kita? Hari kiamat terjadi hancur, ya kan? Langit, bumi dan seisinya hancur. Kita nggak ngebayangin hancurnya seperti apa. Bayangkan saja ketika kita menyaksikan kejadian tsunami saja, ya, kita nggak ngalami, saudara-saudara kita ngalami, pasti perasaannya beda karena kita sebagai penonton menyaksikan begitu dahsyat dan luar biasa. Yang bisa
nangis-nangis, yang bisa melahap gitu. Tapi bagaimana rasa ya saudara-saudara kita yang mengalami langsung itu tsunami ibaratnya apa? Air mengalir ya. Air tumpah. Begitu dahsyatnya. Bagaimana kita bayangkan kalau terjadinya kiamat. Di dalam proses kejadian kiamat ya kita dikenalkan dengan nama-nama hari. Ada yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ya, kemudian Yaumul Mahsyar, hari kumpul di mahsyar. Nah, makanya para jamaah haji ya, bayangkan ini miniatur manusia-manusia dari seluruh penjuru datang ke kota suci Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, kumpul di pada mahsyar. Membayangkan bagaimana ketika di Arafah, Al-Hajjul Arafah ya, itu bayangan kita di padang mahsyar seperti apa, di pengadilan di hadapan Allah seperti apa. Sampai di sana menuju ke Sirat, jembatan ya. Kalau yang selamat ke surga, yang nggak selamat ke neraka. Pertanyaannya sederhana. Semua kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran ini percaya enggak? Halo? Percaya enggak? Nah, kalau percaya kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang seperti apa? Orang yang ketika tahu perintah, ya, tahu kabar, tangkap kabar itu sebuah perintah atau sebuah peringatan, kita harus pandai menyikapinya. Oh, ternyata pantas ada pahala, ada dosa. Pantas ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ya kan? Pertanyaannya, lalu buat apa kita melakukan amal soleh? Lalu buat apa kita punya sifat pendendam? Buat apa kita punya sifat iri hati? Buat apa kita punya sifat penyakit hati yang ada di dalam jiwa kita yang menggerogoti? Ya, kita sampai kurus kering gara-gara punya penyakit iri hati, punya penyakit dendam, punya penyakit gampang marah, punya penyakit egois. Oh, pantas ya, itu penyakit ada di dalam jiwa kita. Kita terkadang tidak merasakan penyakit itu, tetapi yang tahu orang lain. Oh, ini orang baik, ini orang buruk, yang tahu orang lain. Yang duduk di majelis taklim ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya meyakini bahwa yang gaib wajib kita yakini. Maka kalau sudah sampai ke situ, ya kita yakin adanya santet, yakin adanya perdukunan, yakin adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, tinggal bagaimana penggunaannya, ya tergantung daripada hamba-hamba yang soleh atau yang toleh. Kitab Al-Quran ini tidak ragu isinya. Nah, jemaah yang berbahagia, yang pertama urutannya adalah orang yang mengimani kepada yang gaib. Ya. Kemudian yang kedua, yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menjaga sholatnya tidak pernah absen,
zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya ya sholat, subuh sholat. Sadar betul kalau zuhur, asar, maghrib, isya ini merupakan perintah yang wajib dipenuhi. Ya, tidak ada alasan apapun sehingga perintah itu ditinggalkan. Ya, nah maka memahami kewajiban kita terhadap perintah Allah adalah memenuhinya dengan tulus dan ikhlas. Kita menjalani aja, jangan ada yang absen, jangan pakai alasan. Ya, terkecuali alasan yang menurut syariat. Ya, alasan atau uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh agama. Contoh, ibu-ibu datang bulan, ya berapa? Ada yang seminggu, ya ada yang 15 hari. Seneng banget yang 15 hari, 6 bulan. Datang tamu, ya kata ibu, ini perintahnya kudu berhenti. Ya jangan mentang-mentang rajin sholat, ya datang bulan sholat aja, malah nggak bener, malah diharapkan. Disuruh jangan sholat, berhenti lagi ada tamu datangnya seminggu, alhamdulillah begitu. Nggak sholat dikasih nikmat. Jangan sebaliknya, lagi senang-senang sholat sih, pakai head lagi. Nah, berarti kita tidak faham bahwa apa yang terjadi ini semuanya adalah Allah yang mengaturnya. Kapan datang tamunya kepada ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak nggak pernah punya tamu, ya. Makanya kalau bapak-bapak nggak sholat, berarti bapak-bapak yang lagi head. Ya, bapak-bapak yang nggak sholat, bapak-bapak lagi head. Kadang sholat, kadang nggak sholat, berarti kadang head, kadang enggak. Ya, jemaah yang berbahagia, dan orang-orang yang takwa di antaranya adalah mau ya memberikan rezekinya, berbagi kepada sesama. Untuk apa? Yunfikun, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya materi pelajaran ini Bapak Ibu bisa dimulai dari sejak dini. Taklim nih, ya Pak DKM, dicoba nanti ke depan sambil praktek belajar dari yang kecil-kecil. Ketika taklim begini, ada terowongan keliling memberikan kesempatan kepada berjamaah untuk berlatih selalu berbagi sedekah. Nah, kalau tromol yang keliling kita isi ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, sepunyanya kita yang penting ikhlas. Ya, udah kalau udah masuk lillahi ta'ala, masuk lillahi ta'ala, udah nggak usah mikir macam, nggak usah mikirin itu uang kotak tromol sama DKM buat apa ya. Nggak usah mikirin DKM udah pakai apa, terserah DKM. Nah, jemaah yang berbahagia, ini kalau kita bayangkan secara materi, ya bayangkan kalau 100 pada kami ya, para jamaah belajar mendapatkan ilmu, sedekah merupakan bagian dari praktek beragama, ya. Masjid ini makmur, keluarganya bahagia. Begitu. Masjidnya makmur, keluarganya bahagia. Ya. Cinta damai, ya. Hidup bersama tetangga nikmat. Ya. Kepengen beras nggak bingung, ya. Walaupun BBM lagi mahal, gitu. Karena apa? Karena kita punya Allah. Tidak ada yang bisa mereka biasa kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kepengin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir
takdir yang baik, takdir yang bagus, maka takdir yang bagus harus didukung dengan amal perbuatan kita dan doa kita. Yang namanya sedekah yang kita pahami, ketika kita sedekah, maka kecepatan sedekah dengan bencana itu lebih cepat daripada sedekahnya. Jadi kalau kita kepingin sehat, kita kepingin sejahtera, senang sedekah. Sedekah ini bisa menjadi naungan nanti di alam kubur. Jadi jangan salah salah tafsir, salah pengertian. Ibu-ibu sering ngaji, ya kan? Itu kan biasa ada sedekah. Jangan memahami sedekah, jangan memahami infak yang fikun ini, yang diinfakkan ini kita bayar. Jangan. Maka ketika ibu-ibu, orang tua yang punya anaknya disekolahkan bayar SPP. Ada yang SPP murah, ada yang 100, ada yang SPP-nya rada tinggi, 500, ada yang SPP-nya 3 juta. Ya. Ingat, ketika kita sebagai orang tua bayar SPP buat anak kita, maka hukumnya haram kita ngomong SPP-nya mahal amat. Menjadi haram. Kenapa? Karena sedang membekali anaknya untuk belajar menjadi punya ilmu. Kita bayar SPP-nya dumel. Ya. Kenapa masuk? Kalau mau ngedumel mah jangan masuk ke sana, cari yang gratis. Kan gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena saya biasa di sekolah jadi tahu ibu-ibu mau bayaran atau bapak-bapak jarang. Padahal kewajiban bapaknya, betul? Kewajiban bapak mendidik, ya, nitipin sekolah, itu bapaknya tuh. Ini yang terjadi, ibunya datang sekolah, bapaknya kemana? Bapaknya kerja. Oh, nggak salah juga ya kerja. Itu. Ini masalah sedekah ya. Masalah sedekah, infak. Makanya seperti di masjid ini kan ada teman kita yang ngomong, itu kalau belajar taklim ngapain sih dibayar? Wah, ini orang yang ngomong begitu berarti belum belajar. Maka belajar dulu, jangan banyak komentar. Ya, belajar dulu. Alhamdulillah. Ini jam belakang kayaknya mati apa? Anak-anak? Benar ya? Enggak, saya mikir ya. Lagi ngomong anak-anak, ada yang ngomong musik kena, masukin ke tas gitu. Wah, ini orang siap-siap nih. Hah? Iya, bebenah gitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bebenahnya bukan lagi asli salah, itu kan salah kok. Ya, lagi dibuntal-buntal gitu ya, terus asli salah saya udahan. Ya, berarti saya yang suudzon ya, baik ya. Ya baik. Cuma aturan supaya saya nggak suudzon, aturan bungkusnya 4 gitu ya. Ya, mudah-mudahan begitu. Jemaah yang berbahagia, ini baru 3 nih. Yang pertama, mengimani yang gaib, ya, membenarkan adanya gaib, ya. Yang kedua, sholat ditegakkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit sekalipun, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai kedepan, kemudian pakai isyarat, nggak bisa isyarat kita sholatin. Oh begitu ya. Nah, itu pentingnya kewajiban sholat. Pertama diberitakan berarti jaminan salah. Benar itu. Biasanya waktu isya itu ya jam 6:05 gitu. Itu benar terus praktek Islam berarti jaminan salah. Ya. Ibu mohon maaf ya, ini baru 3 dulu.
segala larangan kita tinggalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana jalil rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab li wa li walidayya wa lil mu'minin يوم يقوم الحساب. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا وسهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca doa taqaddul majlis subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.